Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam hijau berkelanjutan. Di channel ini, saya akan banyak membahas tentang pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan identik dengan lahan sempit, dengan usaha penanam tanaman, dengan efisien, dengan lahan yang ada. Salah satu penanaman yang efektif adalah penanaman secara vertikultur dengan pot gantung. Media pot gantung disarankan dengan media yang ringan. Salah satu contohnya adalah sekam bakar. Video kali ini akan membahas tentang pembuatan sekam bakar. Pembuatan sekam bakar sebagai media tanam, alat dan bahannya. Alat yang pertama adalah korek api, sekop, kawat, ya. Kemudian bahannya adalah yang paling penting adalah limbah pertanian sekam padi. Nah, ini sebanyak 4 karung. Kemudian kasa kawat saringan pasir sepanjang 50 cm, kemudian sabut kelapa dan kertas serta air. Air nanti untuk mematikan bara dari sekam. Kemudian cara kerja, yang pertama gulung kasa saringan pasir dikait dengan kawat supaya membentuk gulungan, kemudian saringan yang sudah jadi gulungan tersebut diletakkan secara vertikal, ya. Kemudian tuangkan 4 karung sekam padi tadi di sekitar saringan pasir, ya. Jadi membentuk seperti gunung begitu, yang tengahnya adalah gulungan kasa kawat. Kemudian sabut kelapa dimasukkan ke dalam gulungan kasa kawat, ya. Kemudian kertas dibakar, dimasukkan ke dalam kasa kawat yang sudah ada sabut kelapanya. Nah, di situ sabut kelapa akan menjadi bara, ya. Dijaga jangan sampai api menyala. Nah, itu dengan cara ditimbun kasa, termasuk kasanya. Tadi kan sabut kelapa sudah menjadi bara, ya, jadi nggak masalah itu ditimbun. Nah, kemudian seperti gunung yang ada asapnya seperti itu, ya. Jadi karena itu tertimbun semua. Nah, keadaan kondisi seperti itu ditunggu sampai sekitar 4 jam. Nah, nanti setelah 4 jam itu sekam akan menjadi hampir menghitam seluruhnya. Bila ada yang belum menghitam itu nanti diaduk, ya, supaya yang tengah keluar, yang tadi belum hitam itu dimasukkan ke tengah, ya. Ditunggu beberapa saat hingga sekam akan menghitam seluruhnya. Selanjutnya sekam padi supaya tidak menjadi abu diguyur dengan air. Kemudian setelah sekam dingin, dibiarkan dingin, kemudian tiris airnya, bisa dimasukkan ke dalam karung dan atau bisa langsung dimanfaatkan. Nah, itu tadi cara-cara langkah-langkah membuat sekam bakar. Kemudian apa sih sebenarnya kandungan dari sekam bakar itu? Sekam bakar itu memiliki kandungan silikon yang tinggi, 16,98%. Silikon dapat memperbaiki sifat tanah dan berpengaruh pada ketersediaan unsur fosfat. Nah, nanti akan ditayangkan juga perbedaan dengan SEM, itu kondisi sekam padi yang belum dibakar dan yang tidak. Itu terlihat di sana. Dengan SEM itu kelihatan lebih porus sekam bakar dibandingkan dengan sekam padi yang belum dibakar. Nah, sekam padi yang dibakar atau pirolisis itu menjadi hitam, mempunyai sifat fisik yang menyerupai biochar atau charcoal. Banyak rongga yang menjadikannya porus, itu dapat dilihat dari foto SEM. Kemudian struktur dan sifat sekam bakar yang seperti disebutkan di atas memiliki beberapa manfaat. Mempertahankan kelembapan sebagai campuran media tanam, media hidroponik, media vertigasi, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu, dan sebagai absorban untuk menekan jumlah mikrob patogen. Demikian cara-cara pembuatan sekam bakar dan manfaatnya. Terima kasih. Salam hijau berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.